ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di rumah di atas Allah untuk belajar lagi kepada Allah dalam bentuk dan kemudian rangkaian pembahasan tentang sungai di surga. Terkait dengan surga, saya pernah sampaikan, yaitu yang pertama tentang sumber mata air langsung yaitu yang keluar dari Jannatul Firdaus. Kemudian orang-orang yang diselamatkan dari neraka, mereka akan disucikan di surga di sungai, yang mana sungai itu disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ada yang digemparkan, ada yang diperciki, ada yang disiram. Kemudian kondisi mereka yang keluar dari neraka itu sudah gosong, sudah habis-habisan. Kemudian orang-orang Khawarij mengingkari tentang sungai kehidupan ini karena di pemahaman mereka, orang yang kafir menurut versi mereka, bukan kafir dalam arti beda agama, kafir versi mereka, yaitu para pelaku dosa besar itu kekal di neraka sehingga tidak mungkin bisa diselamatkan. Tapi itu pemahaman yang salah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada 4 rasa dari sungai surga, yaitu air yang murni, putihnya tadi murni, kemudian madu, susu, dan khamar. Kemudian nama-nama sungai di surga, Nil, Efrat, Sihan, sama Jihan. Dan semua itu dilihat ketika Nabi Isra. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih bahas itu, yaitu tentang roh orang yang mati syahid. Mereka akan diletakkan di burung-burung berwarna hijau, dan burung itu akan makan dan minum di surga, termasuk minum di sungai di surga. Artinya di sini nanti yang saya bacakan mengkonfirmasi tentang sungai surga, sehingga saking banyaknya riwayat tentang sungai surga, itu mesti sesuatu hal yang benar, sehingga jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang sudah nyata dalilnya banyak tapi malah nggak percaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum fi Uhudin sa'alallahu azza wa jalla arwahahum fi ajwafi tayri khudrin." Ketika saudara-saudara kalian gugur di medan perang Uhud, maka Allah azza wa jalla menjadikan ruh mereka berada pada, di sini disebut sebagai ajwafi tayr al-khudr, rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau, tenggoloknya di dahar. Maka dimasukkan ke situ ruhnya. Nanti dalam bab ruh kaum muslimin secara umum itu dinaikkan ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di situ Allah menulis namanya diri, sehingga diletakkan diri untuk balik lagi ke kuburan. Ada ruhnya orang kafir, orang kafir ketika naik sampai di langit 1, dalam itu nggak dikasih, suruh kembalikan lagi ke bumi, dan di situ di kuburannya sampai hari kiamat nanti. Itu ruh umumnya orang, dibagi dua, orang mukmin, orang kafir, atau orang mukmin, orang musyrik, atau orang mukmin, orang munafik. Karena kafir itu nanti di dalam Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, itu disebut min ahlil kitab. Orang kafir itu ahli kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik. Jadi pun sepaket kalau disebut kafir itu ahli kitab sama musyrikin. Nah, ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, musyrikin itu sosok agama Islam.
tapi itu masih mempercayai adanya kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Terus selain sawah muslim. Nah, sebagai juga adalah orang munafik, yaitu covernya casingnya orang Islam tapi benci banget sama Islam, hanyut banget sama kaum muslimin. Tapi bisa mesra, bisa dekat sama orang kafir. Nah, ini musibah itu. Dan saya selalu katakan dengan penasaran ya, ini nonton sinten Abu Jahal, Permadi Arya, model itu persis plek. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati Islam kita itu tetap harus dijaga, jangan sampai terkontaminasi kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Karena nanti rugi sendiri. Ibadah ini, toyon ini kan jernih pun bersih, tapi nek ngomong pada ini kalau tengok tangan reget jangan pulau kayak itu kalau dilumpi. Makanya kemurnian keislaman seseorang itu harus dijaga dalamnya dan luarnya. Jadi nanti dalam bab akidah yang namanya iman itu sinkron dari dalam hati, lisan dan perbuatan. Aku ini Islam rasolat itu dipertanyakan, sholat yang riak itu dipertanyakan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman yang benar itu ya meyakini sholat itu perintah dari Allah, kemudian menyatakan dengan benar penuh keyakinan kalau itu kewajiban kita, kemudian mengerjakannya nanti lillahi ta'ala, maka itulah kondisi yang terbaik. Ini contoh, tinggal diaplikasikan ke ibadah apapun, ya kira-kira sama dengan itu. Nah, kembali di sini, Nabi mengatakan ketika saudara-saudara kalian di perang Uhud pada berguguran meninggal, maka Allah menjadikan tubuh mereka di dalam gembala-gembala burung yang berwarna hijau. Dari itu anhar jannah ta'kulu min thimariha wa ta'li ila qanadila min dahabin min dhillil ars. Dan mereka burung-burung ini mendatangi surga, kemudian memakan buah-buahnya di surga dan beristirahat di lentera-lentera emas di bawah naungan arsy Allah. Sehingga langit itu, bumi, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian di atasnya ada air luas, di atasnya ada arsy Allah. Nah, burung-burung ini berterbangan antara arsy Allah ke surga. Nah, surga itu di bawahnya arsy Allah, terbangan masuk ke surga, masuk ke sungainya untuk minum, masuk ke surganya untuk makan buahnya. Dan kalau sudah senang, sudah puas, balik lagi ke sarang-sarangnya yang ada di bawah arsy Allah. Di sini disebutkan dengan istilah konar di lentera, jadi sarangnya gantung-gantung masuk ke situ. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi sejak dia mati syahid sampai nanti menjelang hari. Dan boten itu betul selama saya. Walau bahwa jatuh tiba masrobihim wa makulihim wa hasuna mungkolibihim, ketika mereka merasakan enaknya minuman yang mereka minum. Jadi minumnya kan sungai surga, ini berarti air putih, kemudian susu, madu, kali homer. Mereka merasa itu enak. Kemudian yang mereka makan, yang mereka merasa enak. Kemudian mereka berterbangan dari surga sini ke situ juga merasa indah. Maka mereka berkata, ya laita, duh sekiranya. Pengarap-arap tapi yang gak mungkin terjadi. Laita itu duh sekiranya tapi gak mungkin terjadi. Ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sona'allahu lana. Duh sekiranya orang-orang itu apa yang dilakukannya pada iya itu disertakan dari bentuk ngerti itu li'alla yashadu fil jihad wala yanqulu anil harbi, agar mereka jangan sampai lemah dalam berjihad dan lari dari jihad.
Wah, ini nek diwacain orang-orang Khawarij seneng bianat gendam. Ya carane kok sesuk mati sahih, ra gagas carane kok senenge kudu mati. Wah, aku buang apa nganggo peton apa nganggo apa kok sesuk kudu mati. Nah, lawan sapa? Apa wae dilawan. Boten-boten ya. Maka nanti kalau dalam bab jihad, jangan akan ketemu dengan bab mati sahih, ya. Mati sahih itu kata modelnya. Seorang suami yang keluar rumah untuk mencari nafkah itu berjihad. Insya Allah kita nama-nama pergi kantilillah ta'ala, insya Allah mati sahih. Jangan cuma di majelis ilmu itu juga menduduki bimanzilatil mujahid, menduduki kedudukan orang yang berjihad. Sehingga dengan yang mungkin dari tempat yang jauh nyebrang jalan, kok nanti ada apa-apa, ya insya Allah mati sahih. Cuman memang nggak bisa dipungkiri, mati sahih terbaik adalah mati sahih di tangan orang kafir di medan perang. Nah, garis bawahnya di medan perang, buatan di McDonald, buatan di Pizza Hut, buatan di Starbucks, buatan di kafe-kafe, buatan di masjid. Ngomongin mati sahih kok apa masjid ini? Nah, makanya ya, itu bab jihad. Nah, nanti dibahas itu biar atau kayak dia. Intinya hati-hati. Nah, ini jihad yang benar. Jihad yang dikumandangkan oleh Nabi. Sahabat berangkat, mereka mati syahid, dan mereka mendapatkan kenikmatan itu, dan mereka berharap ben wong ning donya lain iso ngerti supaya jangan sampai nanti nek perang kuwi do wedi, do males, malah do melayu. Maju wae. Makanya berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengetahui karena Allah Maha tahu apa yang kemudian mereka para ruhnya orang yang mati syahid ini diskusikan. Lalu Allah mengatakan, "Anna uballighum ankum." Mengko tak sampai sing mbok karepe kuwi wong-wong ning dunya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara Allah menyampaikan itu kepada kita? Arman, gimana caranya Allah menyampaikan? Kan tadi ruhnya orang yang mati syahid itu saling mudoroso. Iki penak, nyenengke, indah, panganane enak, pembenane nyegerke. Iki mbok yo iso ngabari wong dunya lan jenenge Joko kae ben semangat nek dadi guru, ben semangat nek ngajar murid. Buatan cara Allah mengabaikan. Makanya fa'an jalau jangan kamu kira, jangan kamu sangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah. Yurzakun, mendapatkan rezeki. Oh, dan jenengan itu pun dikei bocoran. Nah, cara itu ujian. Dosennya gurunya pun sanjang sing metumpo bab iki halaman semene paragraf iki. Sebagai yang baik ya, kita harusnya fokus di situ. Makanya berbaik dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mati syahid, mereka akan bermain di sungai di surga, makan dari buah-buahan surga, dan berterbangan ke sana kemari dari surga satu dengan yang lainnya, dan akan tinggal di sarang-sarangnya di bawah aras Allah. Ini menjadi dalil dari surga ini
pun enten kantun ngentos jenengan sios boten lebet dan boten. Nah nek pengen cito nggih mang jejeg leng laku menjadi seorang muttaqin. Karena yang namanya surga hanya diwariskan kepada orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Ikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu, bukan ngarang-ngarang dhewe. Ilmunya apa? Al-Quran kalih hadis. Didapatkan di mana? Tadi yang disampaikan Pak Muhammad, di majelis ilmu. Majelis ilmu yang mana? Mana saja, yang penting ada Quran sama hadis dijelaskan dengan benar. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi. Nah, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya tentang sungai surga itu sungai itu hari ini selain diparangi rohnya orang yang mati syahid, juga diparangi rohnya orang-orang yang mati dalam kondisi bertobat, tobat mati. Maka rohnya ke sana dan kemudian berendam kungkum ten mriku. Nek wong sing mati syahid ngombe banune sing mriku, nek iki wong tobat kungkum ten mriku. Disampaikan oleh Abu Hurairah, Ja'a al-Aslami Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Nabi. Fasyahida ala nafsihi annahu asaba imra'atan haraman, dan dia bersaksi menyatakan kalau dia sudah mendatangi wanita dengan cara haram. Berarti apa itu? Zina. Zina. Hati-hati Pak, zina. Dan dia pun menyatakan saya sudah berzina ya Rasul, saya sudah berzina arba'a marrotin, 4 kali persaksian. Lah zinane ping piro Mas? Boten kertos. Jadi dia sudah berzina dan dia menyampaikan ke Nabi, ya Rasul saya sudah berzina. Nabi gak peduli, ngomong lagi, ya Rasul saya sudah berzina. Nabi ragagas baleni mulai, ya Rasul saya sudah berzina. Jadi hukum rajam dalam zina itu hanya bisa ditegakkan karena 2 hal. Satu, ada saksi yang melihat. Pinten Pak? Pinten Pak? Pinten Pak? 4 orang, nopo? Laki-laki, terus yang dia harus melihat mata dan kepala, benar-benar belok gitu loh. Nanti nek saksinya cuma 3, maka hukum rajam tidak bisa ditegakkan. Satu itu. Yang kedua, karena pengakuan pelaku. Pelaku ini ngaku. Nah sehingga hukum rajam itu sebenarnya hampir-hampir nggak bisa ditegakkan. Kenapa? Karena jarang ada saksi. Maka kembali ke orangnya. Orangnya nek tetep yo ngaku, nek ra tetep yo pilih tobat, tidak mau ngaku. Karena nanti dirajam itu dibandemi sampai mati, dipendem setengah, terus dilempari patutnya kira-kira sampai ke hilang. Jadi tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu gede. Nek terlalu kecil kesuwen mati, nek gede banget kecepatan mati. Jadi kira-kira sampai ke hilang. Buat demi terus sampai mati. Nah, saksinya harus 4 laki-laki melihat. Nek perempuan 1 laki-laki dari 2. Jadi nek perempuan kabeh berarti 8 dan harus melihat. Nanti nek saksinya cuma 3, hukum tidak bisa ditegakkan. Apalagi yang dituduh zina kok mengatakan aku ora zina, yang 3 ini malah dicambuk 80 kali. Sehingga menuduh zina orang Islam itu dosa besar, namanya qadzful muhsanati. Makanya hati-hati gitu kan, kalau lagi gosip lain, tapi jenenge menungso sosok kok rucut gitu. Emang kaya laku biamu kok jojo wis zina, bahasane ngoten itu lho kadang. Jojo wis ngene wis ngono, atau mungkin ngapunten dengan bahasa atau kasar, jojo wis do kelon kaya wonge. Nah bahasa-bahasa itu berarti penuduh zina.
Nah, nanti nek ditegakkan hukumnya di dunia ini akhirat ditagih. Ya, jadi hati-hati pokoknya keluar Tuhan itu hati-hati. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini mau berani ngaku 4 kali ya Rasul saya berzina. Nabi enggak gagal, ya Rasul saya berzina. Nah, Nabi enggak peduli, diulangi 4 kali. Kullu dzalika yu'ridu anhu. Setiap ngaku Nabi ini berpaling dan mempedulikan. Fa'aqbala fil khamisah, sampai dia ngomong lagi yang kelima. Kemudian Nabi malah balik dan bertanya, anik tangga, apa kamu benar-benar menggauli? Tenang ibu lakoni kaya ngono. Nah, kata Nabi, niku pun masih dikonfirmasi lagi sama Nabi. Hatta khoba dzalika minha kama yaqibul mirwatu fil mukhulah. Tenang sampai kaya celak kuwi dilebokke ning botole celak ya, Pak. Luku. Tenang kuwi, kaya ngono kuwi, kaya sing celak niku nanti dilebokke ning adahe kuwi. Warisa'u fil bi'ri, atau kaya timbul nyemplung sumur, ngono kuwi. Kala kata orang itu, nah, mantap banget orang itu, mantap banget pengen tobat. Kala kata Nabi, hal terima zina. Pengen ki ora zina ki apa? Aja-aja kamu wong edan, wong ra paham. Karena kalau dia orang gila, bebas. Jadi Nabi itu masih mencari udur. Buat ya, kowe iki jojo wong ra dong, wong ra mudeng. Ternyata dia mengatakan, "Na'am, ataitum min haraman layak dirrajulu min imra'atihi halalan." Aku mendatangi wanita itu ya Rasul dalam kondisi berzina yang haram, sebagaimana seorang laki-laki mendatangi istrinya dengan cara yang halal. Wani kendel ini. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fama turidu bihal qaul?" Terus saya ini seputar piye to Mas dengan semua pengakuanmu ini, dengan semua diskusi kita ini, kowe jalan piye? Uridu an tutahhiru. Saya ingin jenengan membersihkan mensucikan saya. Fa'amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam farujima. Kemudian Nabi perintahkan pada sahabat kubur setengah badan rajam. Begitu dirajam mati. Basami Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulaini min ashabi yaqulu ahaduma li sahibiha. Nabi mendengar ada seorang laki-laki dari para sahabat yang merajam yang ngomong ke sahabat yang lain. Berarti 2 orang. Satu orang ngomong ke orang yang kedua. Undur ila hadzal ladzi syarallahu alaihi wa lam yaddahu nafsuhu hatta rujima rajmal khilaf. Delok lho wong iki. Allah sudah menutupi dosane. Lah kok ora gawean gak ngaku. Saiki dirajam kaya kire dibandemi bahasane gitu. Tapi marah. Karena ada orang taubat kok terus dilokten. Kemarahannya 2 hal. Satu karena ghibah, yang kedua karena mengatakan hal yang jelek pada orang yang baik. Masa kata Nabi SAW, Nabi pun diam. Summa sa'atan hatta maro bijifani khimarin sya'ilin birizlihi. Kemudian Nabi berjalan sampai akhirnya melewati sebuah bangkai keledai, batang keledai. Dan kemudian Nabi mengangkat, mencukik si bangkai dengan kaki beliau. Di nomor ispoe dicukik atau kajian rumah nomor. Kemudian faqala, Nabi bersabda, "Aina fulan wa fulan." Di si iki karo si kuwi, celuk kene ngomong, nyebut nama tapi dalam hadis tidak disebut nama. Kemudian qala, 2 orang itu datang. Gini. Nahnu dzani ya Rasulullah, ya Rasul, kami hadir. Saya si fulan, dia si kalan. Oke. Kemudian kata Nabi, anzila fakula min sifati hadhil himar. Aduh kabeh. Saka tunggalan kedua, iki batang keledai panganan. Basa kasare emplokan. Tapi Nabi enggak mungkin pada bahasa itu. Tapi dalam bahasa Arab enggak ada perbedaan kata ini. Nek Jawa kan enten makan, pangan, emplok, ungkal.
Nek di pasaran nggak ada, akala semua. Makan, nih turun makan. Kemudian pola kata orang itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni panjenengan. Mayyakul min hada. Sinten orang yang istilahnya kerso makan bangkai ini sinten. Bahasa lainnya kan ini nggak boleh, ini haram. Mosok kan makan itu tau. Qala kata Nabi, maniltuma min irdi akhikuma alifan asyaddu min aklil maitah. Kowe ngrasani dulur mau sing tak ngokke mau. Kuwi kondisi luwih elek timbang kowe mangan iki. Ibaratnya itu dosa. Nek dosane itu lebih besar daripada kamu dosa makan bangkai itu. Makan bangkai kan haram tak dosa, gitu. Nah, kamu ngrasani sedulur itu dosanya lebih gede timbang kowe ngetek bangkai itu. Makanya itu dengan penggalih, sehingga ketika kita mau rasa-rasan, nah, kita perlu evaluasi ini dalam rangka apa. Nek gak ada tujuannya, yang penting gak usah rasa-rasan. Nah, di akhir kalimat Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi innahul an la fi anharil jannah yanghamisu fiha. Demi Allah yang menggenggam nyawa Muhammad sing mbok rasani kuwi mau wonge ruhe saiki lagi ning sungai-sungai surga. Berarti antara sungai air murni atau sungai susu, sungai homer atau sungai madu. Kalau dari nama, apakah sungai yang Nil, apakah yang Efrat, apakah yang Sihan, apakah yang Jihan, pola alam tidak disebut. Dalam keadaan apa? Yang ghamisu fiha, dia lagi kungkum ning kono. Paribatane kowe nasi kucing jelas dhewe malah mesti kono ngenteni kowe. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita bahwasanya sungai surga itu ada 4 rasa, ada 4 nama. Semuanya bersumber dari Firdaus, dan kemudian ada yang memang akan diterima oleh orang yang masuk surga, di situ mengalir 2, dan ada yang kemudian terus nanti sampai ke Telaga Kausar yang insya Allah kita akan bahas minggu depan. Nah, sementara kita hidup di dunia ini sudah ada sebagian kaum muslimin yang mendahului kita untuk icip-icip ngerasake sinten orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang mati dalam kondisi proses bertobat. Makanya kali ini harus menjadikan keimanan buat kita bahwasanya Allah sudah siapkan surga sedemikian rupa sampai sungainya pun sudah ada, dan kita sebagai orang yang beriman harus memperhatikan bahwasanya tadi saya bacakan ayatnya, antumul fuqara ila Allah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Kamu itu orang-orang tidak punya di mata Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Pada ayat berikutnya, iya sa'yuhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, tidak bisa jadi orang baik, tidak mau jadi orang beriman, maka sangat mudah buat Allah untuk menyingkirkan kamu semua dan mengganti dengan ciptaan yang lain. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi hamba yang durhaka lalu Allah singkirkan, itu akan menjadi kebinasaan dan kecelakaan buat kita. Maka yang terbaik kita jadi orang yang beriman, kita mati di atas keimanan, syukur-syukur mati syahid, syukur-syukur mati di atas taubat, maka Allah akan mendahulukan kita untuk ngerasakan ningol sungai di surga sana. Tapi kalaupun enggak, kita mati dalam kondisi normal, mudah-mudahan minggu depan atau minggu depannya lagi saya akan sampaikan hadis panjang tentang proses keluarnya nyawa kita sampai kemudian dikubur dan kenikmatan di dalam kubur apa yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.